Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang mengelola webinar yang ada di Classty. Oke, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu masuk ke portalnya di Office 365 di sini. Oke, setelah muncul Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu masuk ke Classty dengan cara klik timnya. Kita sudah klik maka akan muncul jendela kelas timnya Bapak Ibu. Di kelas timnya apa yang ada di sini ada 1, 2, 3 kelas tim. Kemudian kita akan buat di kelas maya Bapak Ibu, kita klik. Setelah masuk di kelas maya, mari kita pilih kalender. Di kalender ini tempat di mana kita akan menjadwalkan sebuah meeting yang akan dilaksanakan. Setelah muncul tampilannya Bapak Ibu, yang samping sebelah kiri atas ada kalendernya, kemudian di bawah menentukan harinya, yaitu hari ini saat kita buat, kemudian sisi sebelah kanannya adalah tanggal atau rentang tanggal khusus. Kemudian di sebelah kanan ada rapat sekarang, kemudian ada yang warna biru adalah rapat baru, di mana nanti kita akan membuat rapat barunya. Kemudian di bawahnya ada keterangan minggu kerja maksudnya. Ini tempat beralih untuk ketampilan kalendernya. Kita bisa klik dan memilih antara hari, minggu kerja, serta minggu. Oke Bapak Ibu, kemudian di sisi sebelah kiri yang menentukan waktu ada jam ini, kebetulan jam 13, 14, 15 dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, kita mulai membuat rapat baru, kita klik rapat. Kemudian setelah muncul tampilannya Bapak Ibu, di sini kita disuruh mengisikan judul. Misalkan kita menulis sesuai dengan kegiatan kita, rapat wali kelas. Kemudian setelah kita isi judulnya, kita wajib mengisikan peserta yang wajib ikut. Tambahkan minimal 1 Bapak Ibu. Siapa yang akan kita isikan adalah teman kita dalam satu organisasi, bisa guru ataupun siswa kita isikan. Misalnya kita isi cari teman guru. Nah, kita pilih salah satu Bapak Ibu. Nah, ini sebagai prasyarat nanti untuk membuat link joinnya. Ini harus diisi ya Bapak Ibu, diingat diisi salah satu saja di teman kita. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu, ini adalah konfigurasi tanggalnya. Karena sekarang tanggal 30, sesuai harinya 30. Kemudian tinggal kita jamnya, apakah mau dimulai jam berapa. Misalnya kita tulis jam 14. Kemudian rapat berapa lama yang dibutuhkan, tinggal kita mau selesai rapat berapa menit, berapa jam, kita pilih misalnya jam 13. Baik Bapak Ibu, setelah kita isi tanggal, kemudian jam mulai, tanggal berakhir, jam berakhir, pertanyaannya apakah rapat ini akan berlangsung setiap hari? Artinya setiap hari jam 14 sampai jam 15 kita akan mengadakan rapat. Kalau memang sepanjang hari, kita bisa aktifkan di sini tombolnya untuk sepanjang hari. Jika tidak Bapak Ibu, ada tombol bawah di sini, ada defaultnya tidak berulang, artinya itu hanya dilakukan sekali saja. Atau kita jadwalkan seperti yang saya sampaikan tadi, di setiap hari kerja sepanjang hari. Kemudian harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Kemudian bawahnya adalah tambahan saluran. Rapat yang akan kita laksanakan nanti mau ditaruh di kelas mana yang kita pilih. Karena tadi kita buat kelas maya Bapak Ibu, kita cari kelas maya, kita klik dan kita taruh di umum biar semua orang bisa membacanya. Oke, klik. Setelah itu, untuk tambahan lokasi di bawahnya ini tidak perlu diisi ya Bapak Ibu, dikosongi saja.
Kemudian untuk yang bawahnya deskripsinya, ini nanti yang akan muncul linknya ada di sini Bapak Ibu. Misalnya kita tulis ketentuannya, semua wali kelas wajib hadir tepat waktu. Ini untuk pesan yang nanti akan ditulis. Kemudian setelah selesai mengisi semuanya, mulai dari judul, kemudian peserta yang kita undang, tanggal, kemudian perulangan, kemudian channelnya, kelas yang kita tuju, dan deskripsinya, maka kita boleh mengirimnya. Kita klik kirim Bapak Ibu. Oke, setelah kita kirim, di tampilan kalender kita nanti akan muncul kegiatan atau konfigurasi rapat yang telah kita buat. Ini masih proses membaca Bapak Ibu, kita sabar menunggu. Kemudian bisa kita lihat di situ ada pesannya, penegasannya bahwasanya rapat wali kelas dari 14.00 hingga 15.00. Ini rapat yang tadi kita buat. Ini tunggu prosesnya ini Bapak Ibu. Kita refresh. Ini tunggu. Oke, baru membuat kalender. Nah, setelah dinyatakan ini selesai prosesnya, bisa dilihat Bapak Ibu sudah tidak berputar-putar lagi, sudah ada tulisan gabung di sini. Mari kita klik di sini untuk membuat linknya. Jadi setelah tadi kita buat rencana, kemudian kita kirim, kemudian muncul di sini di kalender, kita klik untuk jadwalnya. Tunggu sebentar. Nah, ini tampilan yang telah kita buat Bapak Ibu. Kemudian apa yang akan kita lakukan di menu ini Bapak Ibu? Di samping zona waktu sebelah kanan ini ada opsi rapat. Di sisi opsi rapat ini berisi bagaimana nanti rapat berlangsung, siapa yang akan menjadi anggota kita atau yang diundang, kemudian siapa yang akan menjadi moderatornya. Kita klik Bapak Ibu. Dia akan membuka jendela baru di meeting optionnya. Terus sebentar proses. Oke, setelah muncul Bapak Ibu, di sini ada pilihan. Yang pertama adalah siapa yang dapat melewati lobby. Kemudian pilihan yang pertama adalah semua orang atau orang di organisasi saya dan organisasi terpercaya. Kemudian orang di organisasi saya atau hanya saya. Kebetulan ini hanya untuk wali kelas yang punya akun sama kita, kemudian klik, berarti di organisasi saya. Untuk selalu biarkan penelpon melewati lobby, kita setting no, beritahu saat penelpon bergabung atau keluar, iya, nanti akan ada pesan. Kemudian siapa yang menjadi presenter, ini tergantung kita, apakah semua orang, artinya kita bisa menerima usulan, interupsi dari teman-teman atau guru-guru wali kelas nanti. Jika ini tidak dirubah, berarti semua orang bisa, maka kita pilih simpan. Oke Bapak Ibu, setelah kita simpan, kita buka jendela tim lagi, kita geser di bawah. Nah, di sini di deskripsi bawah tadi sudah muncul bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Inilah link yang nanti akan kita kirimkan ke guru-guru yang kita undang Bapak Ibu. Kursor taruh ke bawah, kita klik dulu, klik kanan. Kemudian salin link. Nah, link inilah nanti yang akan kita kirim ke grup WA atau ke media sosial lainnya. Ini masih panjang linknya, jika ingin dipendekkan, kita masuk ke gg.gg. Ini fungsinya untuk memendekkan short URL-nya. Jadi kita klik di sini, klik kanan, kemudian tempel. Kemudian kita bisa
memilih atau menulis sesuai keinginan. Misalnya kita klik centang, custom name, kemudian kita membuat nama misalnya webinar grab 01. Jika merah berarti ini pernah digunakan. Nanti jika proses berhasil maka akan muncul di bawahnya dan berwarna kuning. Oke, kita klik short URL-nya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah link yang telah dibuat untuk rapatnya. Kemudian kita blok Bapak Ibu, kita klik kanan, salin. Kemudian kita kirim misalnya ke chat di kelas Mayanya. Kita klik tim. Kemudian di sini ada post, kita tuliskan di sini link rapat wali kelas. Kita pastekan di sini Bapak Ibu linknya. Oke, kemudian kita kirim. Oke, ini linknya gg.gg, kemudian webinarku 01. Oke Bapak Ibu, kita cek ke peserta yang lain. Kita coba buka Google lagi. Di sini saya sudah buka. Kemudian kita masuk di kelas Maya, kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu, ini peserta sudah bisa menerima pesan di sini bahwasanya link rapat wali kelas, sehingga dia tinggal klik, nanti dia untuk bergabung. Berarti link sudah di channelnya kelas Maya, sudah muncul di pesertanya. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke awal. Oke, setelah muncul linknya, kita bisa bergabung dengan cara kita klik di sini Bapak Ibu. Kita klik dulu. Oke, ini data. Ada 3 pilihan. Yang pertama ada unduh aplikasi untuk Windows. Jadi tim untuk aplikasinya. Kemudian ada lanjutkan di browser ini, artinya yang kita buka pakai browser atau buka di aplikasi tim. Kita pilih yang lanjutkan di browser ini saja. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu, berproses untuk bergabung. Nah, ini tampilan awal ketika kita mau bergabung Bapak Ibu. Ini kameranya muncul, kita off-kan. Kemudian speakernya muncul, kita off-kan. Kemudian di atas tadi kita buat rapat wali kelas. Di sini sudah muncul. Kemudian kita belum bisa bergabung dengan yang lain karena kita belum bergabung di sini. Untuk bergabung kita klik dulu, klik bergabung. Oke, menunggu orang lain bergabung. Coba kita masuk ke siswa, kita klik dulu satu biar ikut bergabung. Ini sama, kita lanjutkan ke browser. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu, berproses untuk tampilan timnya. Nah, ini sudah mulai proses Bapak Ibu. Oke, izinkan. Oke, kamera diizinkan. Nah, ini rapat wali kelas. Ini anggota wali kelas kita yang untuk bergabung. Kita ajak, kita off-kan dulu kamera. Ini ada yang memiliki akun NW ini. Kemudian dia akan bergabung. Kita klik. Kita sudah mulai menyambungkan. Oke. Ini bergabung, dilihat ini berarti ada Nanang Widianto di sini. Sudah ada satu. Kemudian kita kembali ke menu utama tadi di sini. Nah, di tampilannya Nanang Widianto akan muncul di sini ada Nirwasita Widya. Artinya dia satu anggota yang telah bergabung. Kemudian NW ini adalah menu utama yang aktif saat ini. Yang bergabung nanti tadi NW ada. Kemudian aplikasi yang ada di join ini adalah yang pertama ini waktu rapat.
general, dia memberikan informasi ke kita kapan kita mulai bergabungnya. Kemudian di sini ada di depan kamera, kita hidupkan, kemudian akan muncul di sisi sebelah kanan ini Bapak Ibu, kita up-kan lagi, kemudian ini mikrofonnya. Oke, kemudian di sini ada bagikan, artinya kita bisa membagikan layar ke peserta kita, apakah itu desktop jendela kita, PowerPoint, telusuri, atau papan tulis atau whiteboard. Ini tergantung apa yang kita butuhkan. Kemudian di opsi yang ketiga ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mulai merekam. Kita klik merekam. Oke, kita klik rekamannya. Kemudian di sini akan mulai mulai merekam. Nah, ini sudah mulai merekam tanda merahnya. Ini ada keterangannya, Nanang Wedianto memulai rekaman. Kemudian Bapak Ibu, sisi yang sebelah kanan lagi adalah angkat tangan di sini. Ini digunakan untuk Bapak Ibu seandainya mau mengajukan pertanyaan atau mau menyampaikan sesuatu, bisa ini diklik di sini Bapak Ibu, diklik. Kemudian nanti di layar akan muncul aktif. Dia akan melambaikan tangannya 5, kemudian warnanya kuning. Ini turunkan tangannya. Kemudian di sisi sebelah kanan lagi adalah untuk menampilkan percakapan. Kita klik. Di sini akan memunculkan chat kepada peserta lain ataupun kepada yang memberikan pemateri. Kita bisa chat di sini atau memberikan pesan ke sini. Yang kita lakukan adalah ketika kita mendengarkan atau melihat video dari penyelenggara kurang, dia menyampaikan lewat chat yang Bapak Ibu nanti tulis. Kemudian di sini yang ketiga adalah perlihatkan peserta. Di sini Bapak Ibu baru ada 1 dan 2 yang ikut masuk di dalamnya. Kemudian kita ada peserta yang lain diundang, misalnya di sini ada Muhammad Munatir. Ini coba kita klik kanan, klik itu kiri. Kemudian ada perintah untuk bergabung, kita klik biar nanti Muhammad Munatir ini bisa bergabung di room kita. Kita klik di sini, maka ada tadi perintah memanggil, mungkin videonya tidak aktif sehingga ini tidak tersedia Bapak Ibu. Kemudian fasilitas yang berikutnya adalah kita bisa merekam semua jejak anggota kita, peserta kita yang saat ini ikut di dalam room kita, di dalam meeting kita. Kita bisa klik di sini Bapak Ibu, di 3 dot bahasanya, 3 titik ini. Kemudian kita milih kelola izinkan atau unduh daftar kehadiran. Ini Bapak Ibu bisa mengunduhnya mau di awal atau di akhir atau tengah. Harapannya semua ada, ya bagusnya ada di akhir sesi sehingga kita tahu siapa nanti yang muncul, yang gabung, baru saja kemudian keluar. Ini semua real time, akan terekam semua di sini Bapak Ibu. Jadi semuanya akan terekam sehingga Bapak Ibu punya data valid di room kita, siapa yang hanya sebentar hadir dan siapa yang sampai dari awal dan akhir dia mengikuti. Oke Bapak Ibu, menu yang terakhir adalah di sini akhiri panggilan. Ini untuk mengakhiri semua aktivitas di room. Nanti Bapak Ibu bisa memencet ini yang ada tombol merah untuk mengakhiri panggilan, sehingga kita secara otomatis akan berhenti dan keluar untuk mengakhirinya. Kemudian Bapak Ibu, untuk menghentikan rekaman yang kita buat, ternyata sudah 6 menit 14 detik. Akhirnya karena waktunya sudah selesai, kita hentikan rekamannya. Oke, kita stop. Ini ada perintah hentikan, kita hentikan Bapak Ibu. Kemudian hentikan rekaman, ya. Oke. Kemudian karena dirasa sudah cukup, semua sudah sesuai,
mufakat, maka kita bisa mengakhirinya. Kita klik tombol yang paling kanan akhiri panggilan. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.